Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi. Semoga kalian semua masih sehat-sehat ya. Semoga sekolahnya hari ini ya lancar ya tentunya. Semoga tetap lancar dan tidak ada kendala tentunya. Dan kalian juga semoga kalian masih belajar ya untuk persiapan UTBK. Jangan terlalu fokus ke sekolah. Ini bukan menyesatkan, tapi ya mau tidak mau kenyataannya udah seperti itu ya. Kalau sekarang itu mending yang kita fokus di UTBK aja dibanding ngejar pelajaran sekolah. Karena apa? Nilai semester 2 udah nggak kepake buat SNBP. Kecuali semisal kalian ini ya berharap SNBP ya, tapi yang berharap SNBP udah nggak ada kesempatan di semester 2 ya untuk memperbaiki nilai, karena ya SNBP itu dari semester 1 sampai 5 atau kelas 11 semester 2. Challenge kemarin itu segitiga dan segi 5 itu termasuk persamaan linear. Itu persamaan linear, itu sebenarnya termasuk persamaan linear karena segitiga dan segi 5 itu bisa kita anggap sebagai X ya, atau variabel yang lain. Terus semester 2 cuma buat ngisi rapor kakak? Iya, sebenarnya saya kurang tahu juga sistem semester 2, cuman setahu saya ya, ini setahu saya, kalau semester 2 itu ya hanya untuk ya biar kalian ada rapor semester 2, dan biasanya kalau udah semester 2 kelas 12, wow, nilai kalian itu di up-nya betul-betul sangat-sangat sangat naik ya. Nah, itu ijazah juga. Saya kurang tahu kalau ijazah apakah kehitung juga. Ya, kayaknya bisa jadi ya kalau ijazah itu rata-rata keseluruhan. SNBP bayar nggak sih? Nggak. Setauku SNBP nggak bayar, guys. SNBP setauku ya, setauku nggak bayar. Oke, langsung ya. Kenapa kemarin eh, kita, wah itu bolos ke perpus biar buat belajar UTBK? Oke, teman-teman yang udah tidak ada harapan SNBP, tapi nggak boleh pesimis sih. Tapi maksudnya kita kan sadar juga ya kalau semisal mungkin kita udah nggak, atau ya semuanya sih harusnya tidak berharap di SNBP ya, makanya semuanya harus fokus di UTBK karena SNBP itu ya bisa dibilang agak goib juga sih ya. Oke, kita bakalan masuk di eh, pertidaksamaan. Jadi kemarin tadi ada yang nanya, ya sempat beberapa yang chat juga kok eh, pertidaksamaan lagi. Sorry, kenapa persamaan linear lagi Kak? Kenapa bukan dua variabel? Kenapa yang masih satu variabel? Jadi sekarang itu pertidaksamaan ya. Bedakan persamaan variabel dan bedakan pertidaksamaan. Ya, jadi buat teman-teman untuk memahami pertidaksamaan linear satu variabel, minimal kalian itu harus udah bisa persamaan linear satu variabel. Karena pertidaksamaan linear satu variabel itu berasal dari persamaan linear satu variabel, tapi bedanya adalah pertidaksamaan, ya. Oke, yang pertama yang penting untuk di pertidaksamaan, ini mungkin langsung aku kasih bentuk umumnya aja. Pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, kemarin kita udah tahu ya, kalau bentuk persamaan linear ya, persamaan ini ya, AX tambah B sama dengan 0, A-nya kan nggak boleh 0. Ini adalah persamaan. Ya, kemarin udah kan, contohnya 2X tambah 2 sama dengan 1. Lalu 2X sama dengan 1 kurang 2. 2X sama dengan minus 1, X-nya adalah minus 1/2. Ini kan contoh persamaannya. Nah, gimana kalau bentuk umum dari pertidaksamaan? Bentuk umum pertidaksamaan. Oke, yang pertama sebenarnya sama aja ya. AX tambah B, tapi dia ada tanda. Nah, dia bukan sama dengan lagi. Karena pertidaksamaan. Kemarin persamaan itu dia pakai sama dengan kan, dia persamaan. Sekarang pertidaksamaan itu ditandai dengan
tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ya, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ini kalian harus bedakan ya. Yang mana kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Oh ya Kak, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan nol? Oke, bagus. Kalau semisal A-nya sama dengan nol, itu dia tidak berbentuk persamaan linear variabel. Kenapa? Anggaplah A-nya nol ya. Kalau A-nya nol menjadi nol kali X. Ini kan variabelnya hilang. X di sini sebagai variabel. Kalau A-nya nol, variabelnya habis. Dia tidak menjadi satu variabel, persamaan atau persamaan linear satu variabel. Contoh di sini ya, kalau di sini A-nya 0, ini kan yang dimaksud A itu sebenarnya di sini ya, ini. Kalau A-nya 0, ya berarti variabelnya akan jadi 0 juga. Dia tidak menjadi persamaan linear satu variabel. Tidak sama dengan termasuk ke Kak? Iya. Eh kunci jawaban yang latihan di share dibagi ya. Kemarin itu yang belum cuman satu variabel ya yang belum kemarin, nanti di share. Ya, jadi ini cara kerjanya sama ya. Cara kerjanya sama. Itu yang pertama yang perlu kalian perhatikan. Cara kerjanya sama, sama-sama kedua ruas kita perlakukan dengan hal yang sama atau pindah ruas, cara kerjanya sama. Yang membedakan itu tanda, ya. Yang membedakan tanda, ya. Persamaan dan pertidaksamaan itu yang membedakan tanda. Kalau persamaan dia pakai sama dengan, kalau pertidaksamaan dia pakai kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, itulah disebut dengan pertidaksamaan. Ya, itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi, cara kerjanya itu dia sama, ya. Cara kerjanya sama dengan bentuk persamaan. Bedanya cuma di tanda. Ya, bedanya cuma di tanda, walaupun nanti sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau semisal variabel di sebelah kiri negatif, nanti kita kasih contoh. Oke, biar lebih jelas, apa sih tanda dari sama dengan? Anggaplah ya, kalau semisal saya bilang lebih dari dua, anggaplah A lebih dari dua. Ini kita bedakan lebih dari, kurang dari, sama, dan seterusnya. Kalau A lebih dari dua, berarti A-nya itu sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya kan? Kalau A-nya lebih dari 2, berarti A-nya itu bisa 3, 4, 5, dan 6. Itu yang dimaksud dengan lebih dari, berarti yang lebih dari bilangan tersebut. Ya, yang lebih dari 2. A lebih dari 2, berarti dia harus lebih dari 2. Oke? Terus kalau ditulis A kurang dari 2, berarti apa? Ya, A-nya harus kurang dari 2, yaitu 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya kan? Kalau kurang dari 2. Nah, sekarang kalau semisal dia bilang A-nya lebih dari sama dengan 2, artinya A lebih dari sama dengan 2, A itu kita kasih masuk 2. Ya, masuk 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Karena Pak, dia bilang lebih dari 2 dan sama dengan 2 ya, lebih dari sama dengan 2, berarti duanya dimasukkan. Oke, itu bedanya lebih dari dan lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari, ya kita ambil angka yang ada di atasnya. Kalau lebih dari sama dengan, angka yang di sini juga kehitung. Ya, angkanya juga kita hitung karena dia lebih dari sama dengan. Nah, terus kalau A kurang dari sama dengan 2, nah ini juga sama. Berarti duanya kita ambil. 2, 1, 0, minus 1, minus 2, dan seterusnya. Oke, itu konsep dari lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sampai sini bisa dipahami? Aman? Sampai sini aman? Paham. Oke. Nah, sekarang bagaimana contohnya ya? Coba kita kasih contoh. Sebenarnya mirip sekali, guys. Ini mirip banget. Paling nanti hanya satu kasus yang eh, hanya satu contoh kasus yang ada sedikit perbedaan. Nanti tandanya dan dibalik. Kita coba contoh dulu ya. Nah, contoh yang gampang-gampang dulu.
Yang pertama, 2x tambah 3 lebih dari 4. Nah, caranya mirip dengan yang kemarin. Kita buat x-nya sendiri. Ya, kita buat x-nya sendiri dengan cara apa? Ya, kedua ruas kita kurang 3 atau tiganya pindah ruas boleh, ya kan? Menjadi 2x tambah 3 lebih dari 2x lebih dari 4 kurang 3, 2x lebih dari 1, ya kan? Terus kedua ruas kita bagi 2. Ya, kedua ruas kita bagi 2 atau 2 ini pindah ruas, ya kan? Menjadi x lebih dari 1/2. Oke, selesai. Berarti nilai x yang memenuhi itu harus di atas dari 1/2. Ya, harus lebih dari 1/2. Oke. Baik, aku kasih satu contoh lagi. Saya mau cari nilai x-nya yang bilangan yang ngepas gitu biar nggak susah dibuktikan. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, 3y lebih dari 15. Berarti apa? Ya ini kan langsung aja kedua ruas kita bagi 3 atau 3 pindah ruas. Berarti y-nya lebih dari 15/3. Berarti y lebih dari 5. Ya. Nah, apa sih maksudnya? Kita kan tahu ya, 3 dikali y itu lebih dari 15. Kita dapat syarat y-nya harus lebih dari 5. Apa arti y lebih dari 5? Bisa 6, bisa 7, bisa 8, dan seterusnya. Ya. Nah, coba kita masukkan ke sini nilai yang mungkin. Ini kan ada nilai y yang mungkin ya. Kita masukkan ke sini. Anggaplah 6. 3 dikali 6 lebih dari 15. 3 kali 6, 18. Apakah 18 lebih besar dari 15? Memenuhi. Ya, berarti persamaan kita betul. Ya, karena pada saat kita masukkan itu memenuhi, ya kan? Anggaplah ini kan tadi kita dapat y lebih dari 15. Sorry, y lebih dari 5. Coba kita masukkan y-nya 5. Apakah lebih dari 15? Salah. Dia pas ya, dia sama. 15 sama dengan 15. Berarti salah. Ya, gitu. Kak, kalau 5,1 bisa nggak? Maksudnya gimana 5,1? 5,1 bisa. Bisa, bisa. Intinya y lebih dari 5, 5,1 bisa. Ya. Kan lebih dari 5 ya itu betul bisa. Kan kalau kita masukkan pas 5, pada saat dia ngepas 5, maka jawabannya sama. Berarti kalau semisal kita masukkan y-nya adalah 5,1, 5,2, itu bisa. Coba ya, 3 dikali 5,1. Apakah lebih dari 15? Ya pasti lebih. Karena kalau 3 kali 15 aja udah pas. Ya, coba ya aku kalkulator aja biar lebih cepat. 5,1. Nah, jawabannya adalah 15,3. Lebih dari 15. Betul. Ya, itu untuk membuktikan apakah hasil yang kita dapat itu betul atau tidak. Ya, intinya sebenarnya cuma gitu. Cara kerjanya sama. Nanti ada kasus aja yang harus diperhatikan. Sampai sini bisa dimengerti? Ya, cara kerjanya sama. Ya, oke. Nah, contoh atau dari contoh di atas. Oh ya, kalau dia pakai sama dengan, itu juga tetap sama ya. Dia tetap sama. Contoh yang ketiga, kalian coba kerja. 6x ditambah 18 kurang dari sama dengan 0. Tentukan nilai x. Ya, nilai dari x-nya. Coba. Tentukan batasnya ya. Apakah kurang x-nya itu kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Tentukan yang seperti itu. Karena ini pertidaksamaan. Harus kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Itu yang penting. Ya. Kalian tulis x kurang dari, x lebih dari sekian, x lebih dari sama dengan, x kurang dari sama dengan. Itu yang penting. Oke. Ada kurang dari sama dengan -3, kurang dari sama dengan 3, kurang dari sama dengan -3. Karena di pertidaksamaan, yang penting itu adalah tandanya. Ya, atau
apakah dia lebih dari, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Itu yang penting. Oke, kurang dari sama dengan minus 3 yang betul ya, yang tepat. Kenapa? Jadi gini, ya ini kan pindah ruas aja ya, atau kedua ruas kita kurang 18 kan. Berarti 6x kurang dari sama dengan minus 18. Ya kan? Berarti x-nya kurang dari sama dengan minus 18 per 6. 6-nya pindah. Ya, atau kedua ruas kita bagi 6. Nah, sekarang x-nya minus 18 dibagi 6, yaitu minus 3. Berarti x kurang dari sama dengan minus 3. Ya, gitu. Nah, Kak, aku suka bingung kalau penyederhanaan kan biasanya di soal diminta dibalik gitu tandanya. Oh ya, sabar. Kita belum masuk. Ini perlu diperhatikan ya, nanti ada tanda yang dibalik. Kapan sih tandanya dibalik? Dari tadi kan kita tandanya sama terus ya. Tandanya nggak ada berubah. Ini dari atas sampai bawah kurang dari. Ini juga lebih dari nggak berubah. Ini juga lebih dari nggak berubah. Nah, sebelum kita masuk ke contoh tanda yang dibalik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kita mau masuk ke contoh kapan tandanya dibalik. Ya, kapan tandanya berubah. Ya, aman, nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita akan kasih contoh Aman, Kak. maksud dari tandanya Aman, dibalik. Kak. Ya, nah, kalau semisal, ini aku kasih contoh ya, contoh keempat, ini kalau tandanya dibalik. Tanda dibalik. Contoh sederhana, minus 2x sama dengan 12. Ya, oh mau kasih satu soal lagi, boleh? Sebelum masuk, Kak, kalau ada yang garis bawah itu maksudnya apa? Itu artinya sama dengan. Itu artinya pakai sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Itu artinya sama dengan. Ya, kalau misal ada itu artinya sama dengan. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sampai nomor 5 kita kasih contoh yang sederhana aja, yang biasa. Hmm, yang lagi ya. Oh, kayaknya ada beberapa bentuk sih. Bentar-bentar. Ah, ini coba. Eh, 3y plus 1 kurang dari sama dengan 16. Tentukan batas-batas y-nya. Tapi nggak mempengaruhi apa-apaan kayak. Nggak. Nanti tanda sama dengan itu berpengaruh ya. Nanti berpengaruh. Contoh. Yang lainnya kerja aja ya. Ini untuk menjelaskan aja. Kalau lebih dari 2, berarti A-nya itu adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau A lebih dari sama dengan 2, berarti salah. Nah, kalau lebih dari sama dengan, itu duanya kehitung. Ini perbedaan lebih dari sama dengan sama tidak. Ya, kalau A lebih dari 2, berarti A yang diambil itu adalah 3 dan seterusnya. Kalau A lebih dari sama dengan 2, berarti A-nya bisa kita masukkan 2. Itu perbedaan pakai sama dengan dan tidak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan, angkanya diambil. Oke. Y kurang dari sama dengan 5. Y kurang, oke, betul ya. Itu jawabannya betul. Y kurang dari sama dengan 5. Ya, kita kerjakan seperti pada umumnya. Ya, kita mengerjakan seperti pada umumnya, yaitu menggunakan sistem persamaan linear satu variabel. Tapi ini ya ada tanda ya. Oke, berarti apa? 3y kurang dari sama dengan 16 kurang 1. Ya kan? Karena ini pindah ruas. 3y kurang dari 15, berarti y-nya kurang dari sama dengan 15 per 3. Atau y kurang dari sama dengan 5. Ya, itu hasilnya. Intinya pengerjaannya sama. Ya, sama. Oke, pengerjaannya sama. Nanti di contoh berikutnya baru ada perbedaan. Oke, coba contoh lagi. Hmm, mana ya? Nah, ini coba. Yang kelima, 4x tambah 8 lebih dari x plus 2.
tentukan batas dari nilai X. Silahkan, coba. Oke, yang mana ini yang benar? X lebih dari sama dengan minus 2 atau X lebih dari minus 2? Ayo, kenapa ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak? Ayo, kira-kira yang masih bingung di mana? Oke, jadi ini tuh tidak pakai sama dengan. Ya, kenapa kita nggak pakai sama dengan? Karena di sini juga nggak pakai sama dengan. Ya kan? Kita itu mengikut, coba kita perhatikan ya. Tadi ini pakai sama dengan karena di soalnya dari atas sudah pakai sama dengan. Ini juga ya, karena dari atas pakai sama dengan. Ya kan? Ini juga, coba dia dari atas tidak pakai sama dengan. Ini juga dari atas tidak pakai sama dengan. Ya, itu. Coba diperhatikan dulu perbedaannya. Kalau semisal tanda garis di bawah itu berarti artinya adalah sama dengan, ya kan? Berarti kalau tidak ada garis yang seperti itu, berarti kita menjawab dengan tidak menggunakan sama dengan, ya. Berarti apa? Ini menjadi 4x kurang x lebih dari 2 kurang 8, ya. Ini pindah, ini pindah, atau kedua ruas kita kurang x, lalu kedua ruas kita kurang 8. Ya kan gitu. Berarti ini menjadi 3x lebih dari minus 6. Berarti x-nya lebih dari minus 6 per 3. X lebih dari minus 2. Berarti x-nya adalah lebih dari minus 2. Ya, gitu. Oke, paham sampai sini? Ayo, yang tadi yang masih pakai sama dengan, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau udah paham kapan kita pakai sama dengan, kapan kita tidak pakai sama dengan? Aman nggak? Silakan. Kalau misal ada yang mau ditanyakan, kapan kita pakai sama dengan dan kapan kita tidak pakai sama dengan. Nah, oke. Oke, sekarang dari tadi konsep yang kita pelajari itu, ya, X atau variabelnya itu nggak ada yang minus ya. Coba kita lihat, semua variabelnya itu nggak ada yang minus. Tadi belum ada variabel yang minus, ya, tidak ada variabel yang minus. Tidak ada variabel yang minus. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau semisal variabelnya minus? Nah, ini tadi yang ditanyakan sama temennya, kapan dibalik, kapan tidak. Kalau semisal variabelnya minus, ya. Contoh yang keenam. Minus 2y lebih dari 12. Nah, kalau semisal seperti ini, ya, kalau seperti ini, ingat kemarin konsep pindah ruas itu adalah memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, ya kan? Nah, kalau semisal ini, kalau kita mau pindah ruas kan, ya, ini kan kalau kita mau bagi dua, kita bagi dua kedua ruas kan. Yang pertama itu kita bagi dua kedua ruas. Berarti apa? Si bersisa minus y lebih dari 6. Oke? Bagi 2. Berarti minus y lebih dari 6. Nah, tandanya itu dibalik menjadi y kurang dari minus 6. Ingat ya, kalau di sini minus, ya kita pindahkan minusnya ke sebelah. Atau kedua ruas kali negatif 1. Nah, kalau misal di sini negatif, lalu kalau kedua ruas kita kali negatif 1, ya, negatif 1 itu tandanya dibalik menjadi y kurang dari minus 6. Ya. Jadi kalau misal variabelnya minus, untuk mengubah ke menjadi positif, itu nanti tandanya dibalik. Atau kalau misal kalian mengalihkan kedua ruas dengan negatif, ya, dengan negatif, intinya kalau kedua ruas dikali dengan negatif suatu bilangan, itu tandanya dibalik, ya.
itu tandanya dibalik. Oke, oke, kita ulang ya. Jadi, kapan tandanya dibalik? Oke, kita perjelas dulu. Ini yang sering kegocek ya, tanda dibalik. Tanda dibalik kalau variabel negatif diubah ke positif. Oke. Nah, tadi kan minus 2Y lebih dari 12. Kak, kenapa kok pindah ruas nggak minus 2? Bisa, ya, bisa. Kalau ini kita ini dulu ya. Kalau semisal kedua ruas berarti artinya itu apa? Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2 intinya, ya. Kalau semisal tandanya dibalik, kalau kedua ruas dikali atau dibagi dengan negatif, ya. Oke, tadi kan ada yang bilang pindah ruas langsung minus 2-nya. Apa sih arti minus 2 pindah ruas? Artinya adalah kedua ruas kita bagi negatif 2, ya kan? Intinya kalau misal kalian kali kedua ruas atau bagi dengan negatif, itu tandanya dibalik. Atau kalau semisal variabelnya dari negatif ke positif, itu juga dibalik. Ya, konsepnya gitu. Berarti ini habis ya, Y-nya kurang dari minus 6. Ini dua cara. Atau minus 2Y lebih dari 12, Y minus Y lebih dari 12/2, minus Y lebih dari 6, Y kurang dari minus 6. Kenapa? Karena ini kan saya kali negatif 1. Sorry, minus 6. Ya, typo. Minus 6. Oke? Jadi gitu, kapan tandanya dibalik? Kalau semisal kedua ruas dikali atau dibagi negatif. Atau kalau semisal variabelnya negatif, ubah ke positif. Konsepnya di situ. Nah, kenapa? Ya, kita bertanya-tanya kenapa. Karena gini, yang pertama yang perlu kalian pahami, tanda dibalik pas pindah variabelnya ya. Iya, betul. Intinya variabelnya pindah dari negatif ke positif. Cuman itu yang perlu kalian pahami dulu. Kan kemarin kita udah belajar apa sih arti dari pindah ruas? Itu adalah memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, ekuivalen. Ya kan? Sampai sini kalian paham dulu. Kalau pindah ruas itu artinya adalah memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, ya. Kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Itu konsep dari pindah ruas. Makanya kenapa dari tanda negatif ubah ke positif itu dia beda tanda. Karena apa? Kedua ruas kita kali atau bagi dengan negatif. Contohnya gini ya, minus 2 atau gini, minus 2 titik-titik 2. Yang mana yang lebih besar? Minus 2 atau 2? Minus 2 atau 2 yang lebih besar? 2. 2 kan? Nah, 2. Betul. Nah, sekarang kalau semisal kedua ruas saya kali minus 1. Kedua ruas saya kali minus 1. Ya, kalau saya kali minus 1, nanti ini menjadi 2, ini menjadi negatif 2. Sekarang tandanya lebih besar atau lebih kecil? Lebih Kalau saya kali kecil. minus 1 kedua ruas, Lebih kecil, Kak. menjadi lebih besar. Iya, Itulah, besar-besar tuh ya. ya. Itulah konsep kenapa bisa tandanya dibalik. Karena kita kali dengan bilangan negatif. Ya. Jadi yang tadi aku bilang, kalau dia variabelnya negatif, mau kita ubah ke positif, tandanya dibalik. Cara untuk mengubah ke positif, ya kita kalikan atau bagi kedua ruas. Ya, gitu. Kak, kalau yang dibagi negatif biar variabelnya positif itu, contohnya Kak ini. Yang ini betul nggak? Ini kan variabelnya negatif. Iya, betul. Kalau variabelnya plus mau diubah ke minus dan balik juga, intinya gini. Kalau kalian kedua ruas kalian kali negatif atau bagi negatif itu dibalik, ya. Contoh, kalau positif ke negatif ya. Contoh, 3 kan lebih besar dari minus 3.
Kalau semisal saya kali negatif 1, ini menjadi minus 3 lebih kecil dari 3. Ya kan? Itulah konsep dari tandanya dibalik. Karena apa? Kita kali atau kita bagi dengan angka negatif. Iya, betul. Tanda itu harus sesuai dengan soal. Betul. Ya, jadi paham konsep alasannya berubah tandanya. Iya, betul. Kan harus paham kenapa bisa berubah tanda. Bukan ya hanya tahu kalau negatif ke positif berubah tanda. Asalnya ya dari sini. Gambarannya seperti ini. Ya, minus 2 kan lebih kecil dari 2 kan. Itu dibalik karena kita kali negatif. Oke, kita kali dengan negatif. Oke, coba kita ulang ya kenapa tandanya berubah. Oke, kita tulis di bawah aja biar lebih jelas. Kenapa dari negatif ke atau jangan gitu sih. Kenapa kedua ruas dikali atau dibagi negatif itu berubah tanda. Nah, yang pertama ya, contoh, ini tidak harus minus 1 ya, mau minus 2 intinya dia minus. Minus 2 ini itu kan kurang dari 2 ya, atau minus 2 lebih kecil dari 2. Nah, kalau semisal kedua ruas kali negatif 1, berarti ini saya kali negatif 1, ini juga kali negatif 1. Berarti kalau negatif 1 dikali negatif 2 itu menjadi 2. 2 kali negatif 1 itu menjadi negatif 2. Nah, tandanya dibalik karena sekarang menjadi 2-nya yang lebih besar, bukan negatif 2 yang lebih besar. Kak, kalau pakai minus 2 yang pindah ruas, berubah ya. Intinya kalau dia ini, kalau dia kali atau bagi, dia nanti berubah semua. Intinya kalau negatif ya, perkalian, pembagian itu semuanya berubah. Oke, inilah konsepnya. Ya, kenapa bisa berubah? Yang lain, minus 3 lebih kecil, 3 lebih besar dari minus 3. Kedua ruas kali negatif, nah, atau negatif 1. Nah, berarti ini menjadi, atau coba kalau kita kali negatif 2, ya, kalau kita kali negatif 2, itu juga sama. Intinya kalau negatif dia berubah. Ini kali negatif 2, ini kali negatif 2. Berarti apa kalau kita kali negatif 2? Ini menjadi negatif 6, ini menjadi 6. Berarti tandanya dibalik. Ya. Kalau tandanya sama dengan, lihat video yang kemarin, tanda sama dengan itu nggak berpengaruh di tanda. Ya, tanda sama dengan tidak berpengaruh. Yang berpengaruh ya cuman apakah dia positif atau negatif. Ya, kalau sama dengan itu kerjanya manual. Oke. Kak, ini berlaku di negatif aja kan? Iya, tapi bisa juga positif ke negatif. Contoh ini. Ini kan dari positif ya. Kita ubah ke negatif, ya tandanya juga dibalik. Oke. Kalau tandanya, oh ya, sama-sama sama. Sama tandanya sama dengan itu sama aja. Tinggal balik aja kalau sama dengan begini, balik jadi gini, ya. Sama-sama. Tidak berpengaruh kok. Nanti tandanya dibalik aja, ya. Kak, itu minus 1 dari mana? Ini minus 1 hanya perumpamaan ya, perumpamaan. Ini juga minus 2 itu perumpamaan. Perumpamaan. Kalau semisal kita kali negatif. Kalau semisal kita kali negatif, mau dia negatif 1, negatif 2, negatif 3, mau kita bagi negatif 1, negatif 2, negatif 3, tetap tandanya dibalik. Ya. Oke, contoh pembagiannya. Ini kan contoh perkalian ya. Pembagian, contoh nih, minus 4 kurang dari 4. Kalau semisal kedua ruas kita bagi negatif 2, ya, ini bagi negatif 2, ini bagi negatif 2. Minus 4 dibagi minus 2 kan jadinya positif 2. 4 bagi minus 2 jadi minus 2. Sekarang tandanya dibalik menjadi lebih besar, bukan lebih kecil lagi. Ya, itulah kenapa kalau semisal kita kali negatif atau kita bagi negatif, itu dibalik.
Ini hanya contoh ya, contoh. Kalau y per x-nya minus, biasanya kudu diubah jadi plus, makanya dikali minus satu. Iya, betul. Intinya, kalian harus paham dulu apa sih konsep dari negatif berubah ke positif. Ya, kita perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Dengan cara apa? Ya, kita bisa kali dengan bilangan negatif. Ya, Kak, kalau di contoh soal 6 itu berarti apa? Nah, ini contoh soal nomor 6 biar lebih jelas. Kalau dibagi, nah kalau dibagi sama, kalau dibagi juga tetap dibalik ya. Ini contohnya dibagi gini, sama. Itu juga dibalik, tandanya dibalik. Kalau dibagi berarti lebih besar dari minus ya Kak. Tergantung ya, tergantung dari soal. Contohnya ini kan dari kurang, sekarang dibalik jadi lebih besar. Coba dari contoh nomor 6 bisa dipahami nggak? Biar nggak bingung kita pakai satu cara aja yang nggak usah ini. Nah, kita ulang nih nomor 6. Minus 2y lebih dari 12, ya kan? Nah, minus 2 ini pindah ruas. Nah, apa sih arti dari pindah ruas? Ya, apa sih arti dari pindah ruas? Kan kemarin kita udah bilang, ya, perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Nah, ini kan biar minus 2-nya habis, kita bagi dengan minus 2. Kita bagi dengan minus 2. Karena kita bagi dengan minus berapapun itu, maka tandanya dibalik. Ya, Y kurang dari minus 6. Ya, harus gimana kita tahu kalau tanda harus dibalik? Ya, kalau semisal variabelnya itu negatif atau kedua ruas kita kali atau bagi dengan negatif. Jadi kita harus tahu juga ya konsep dari ekuivalen atau kedua ruas kita perlakukan dengan hal yang sama. Kak, kalau tandanya nggak beda kiri kanan sama-sama positif dibagi negatif berubah juga. Intinya semua yang kalian bagi atau kali negatif kedua ruas ya ingat kedua ruas maka berubah. Cuman biasanya kalau udah positif semua nggak perlu kalian kali negatif. Contoh ya, kalau dia udah positif 2y lebih dari 12, apa gunanya kita ubah ke negatif? Ini udah bagus ya, udah pas gitu. Karena nanti y-nya lebih dari 12 per 2, y lebih dari 6. Nggak perlu kita ubah ke negatif, karena dia udah positif. Ya kan, maksudnya kita nggak membutuhkan dia diubah ke negatif. Karena yang diminta itu adalah biasanya variabel dalam bentuk positif. Ya, itu. Ini, tanda dibalik kalau variabel negatif ubah ke positif. Bagaimana cara mengubah negatif ke positif? Perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Apakah kedua ruas dikali negatif atau kedua ruas dibagi negatif? Itu ya. Jadi sebenarnya intinya di sini, tanda dibalik itu kalau variabel negatif diubah ke positif. Tapi perlu diperhatikan, cara mengubah negatif ke positif itu kita harus perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Dengan cara apa? Kedua ruas itu kita kali atau kita bagi dengan angka negatif. Mau dia negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau dia negatif, maka berubah. Asalnya dari mana? Ya, contoh ini. Ya, kenapa bisa negatif itu dibalik? Kalian bisa lihat contoh di sini. Kenapa bisa kalau semisal variabelnya negatif itu dibalik? Ya. Apa sih arti dari minus 2y? Minus 2y ini artinya adalah minus 2 kali y. Berarti apa? Variabel y-nya negatif. Ya. Karena minus 2 kali y. Berarti minusnya ikut di y. Ini negatif. Ya. Kenapa ini tandanya dibalik? Karena biar minus 2-nya habis, minus 2 pindah ruas. Atau minus 2 saya bagi dengan minus 2. Biar dia habis. Oke? Atau contoh lagi ya. Coba contoh lagi biar lebih paham. Eh, Nanti kalau yang belum paham bertanya ya. Nomor 7. Ini variabelnya negatif. X tambah 2 lebih dari 4x tambah 8. Coba tentukan batas dari nilai X-nya. Perhatikan pindah ruas atau tidak ya. Atau beda tanda atau tidak. Itu yang penting.
Ini caranya dua-duanya bisa dipakai salah satu juga kan Kak? Maksudnya gimana? Intinya untuk menyelesaikan ini kalian pakai cara yang kemarin seperti pada umumnya. Ini caranya dua-duanya bisa dipakai salah satu juga kan Kak? Eh, Wait, aku nggak terlalu nangkep pertanyaannya. Intinya eh, untuk menyelesaikan soal ini cara kerjanya sama dengan yang di atas, ya? Iya bisa. Nah, oke. X lebih kecil dari minus 2. Apakah itu benar? Kita cek. Waduh, minta. Bentar guys, pen saya. Oh, oke. Oke, ingat, apakah lebih dari atau kurang dari? Kita coba cek ya. Ini kan pindah ruas ya. Kumpulkan variabelnya. Ini juga pindah ruas. Atau ya kedua ruas kita kurang 4x, lalu kita kurang lagi dengan 2. Sorry, minus 2. Berarti X kurang 4X lebih dari 8 kurang 2. Ya kan? Ini cara kerjanya masih sama dengan yang awal-awal sama yang kemarin. Nah, X dikurang 4 atau 1X dikurang 4. Ya kan? Artinya kan ini ada 1 ya, cuman nggak ketulis aja, berarti 1 kurang 4 minus 3X. Lebih dari minus 6. Ya. Nah, minus 3 ini pindah ruas, berarti X-nya menjadi kurang dari minus 6 per minus 3. Ya enggak? Berarti X kurang dari 2. Ya, X yang benar itu adalah kurang dari 2. Kenapa? Ya, biar lebih jelas, karena kedua ruas, oh sorry, 6 6 6 ya, iya ya, enggak jadi. Oke, thank you, thank you. 6 ya, 6. 8 kurang 2, 6, sorry. Berarti 6 per minus 3. Berarti minus 2. Oke. Kedua ruas bagi negatif 2. Oke. Kita kedua ruas bagi negatif 2 ya. Sorry, negatif 3. Aduh. Nah, kita bagi negatif 3. Oke. Kak, Oke, kenapa? kalau kiri kanannya negatif terus dibagi negatif itu tandanya tetap berubah, Kak? Berubah intinya kalau kedua ruas kalian kali atau bagi negatif berubah ya. Intinya pasti Oh, itu pasti berubah. Contoh ya iya. yang ditanyakan tadi kan contoh nih minus 3x lebih dari minus 6. Ini kan artinya kedua ruas saya bagi minus 3. Minus 3. Berarti nanti tandanya menjadi x kurang dari 2. Ya, tetap tandanya dibalik. Ya, selama kita memperlakukan kedua ruas kita kali atau bagi dengan bilangan negatif, nanti berubah tanda, ya. Oh, oke, Kak, makasih. Oke. Kalau X di sebelah kiri pindah di sebelah kanan sama aja, tergantung, ya. Ini kan X-nya di sebelah kiri nih. Bagaimana caranya biar X-nya di sebelah kanan? Berarti itu bukan perkalian lagi, tapi penjumlahan, ya. Nanti kalau penjumlahan tidak berpengaruh ke tanda, kecuali perkalian. Ya, Kak, kalau minus 2Y kurang dari minus 12. Nah, ini contoh ya. Minus 2Y kurang dari minus 12. Ini kan untuk menghilangkan minus 2, kedua ruas kita bagi minus 2. Karena kita bagi dengan negatif, berarti Y lebih dari 6. Ya, gitu. Nah, biar biar kegambar lagi kenapa tetap dibalik, ya kita bisa memisalkan suatu angka nih ya. Kita anggaplah ada angka, biar lebih jelas lagi, minus 2 dengan minus 5. Ini kan minus 2 yang lebih besar ya. Minus 2 yang lebih besar. Ya kan? Kalau kedua ruas saya kali negatif 1, ya, kedua ruas saya kali negatif 1, aduh, biar kalian gak bingung itu, coba misalkan ke dalam bentuk angka.
Ya, coba kedua ruas saya kali minus 1. Nanti kan minus 1 kali minus 2 2. Minus 5 kali minus 1 kan jadi 5. Nah, tandanya menjadi dibalik. Ya, gitu. Konsepnya kenapa bisa dibalik. Intinya semua yang dikali atau dibagi kedua ruas negatif itu dibalik tandanya. Oke. Minus 3x kurang 6 dibagi negatif 3, tapi langsung pindah ruas gitu bisa nggak? Bisa. Intinya kalau kedua ruas dibagi negatif, itu tandanya dibalik. Atau intinya kalau variabel di sini itu negatif, lalu kalian positifkan dengan cara apapun itu, mau pindah ruas, mau kedua ruas diberlakukan hal yang sama, itu dibalik. Ya. Tapi ya asalnya adalah dari sini. Kita kedua ruas itu kita bagi atau kita kali negatif. Ya, sama aja dengan pindah ruas. Ini kan kalian sering bilang pindah ruas ya. Minus 3x lebih dari 6 yang ini. Ini kan minus 3 pindah ruas, tapi perkalian ya. Maka menjadi x kurang dari 6 per minus 3. X kurang dari minus 2. Intinya kalau perkalian atau pembagian dia negatif, pindah ruas menjadi positif, itu tandanya dibalik. Asalnya dari mana? Ya, karena kedua ruas kita bagi dengan negatif. Ya. Iya, intinya ini negatif ya. Kalau negatif perkalian ke pembagian ataupun negatif pembagian ke perkalian, pasti tandanya dibalik. Karena ya asalnya dari sini. Kedua ruas kita bagi atau kita kali dengan angka negatif. Kalau kita bagi atau kita kali angka negatif, maka tandanya dibalik. Contohnya seperti ini. Ya, gambarannya seperti ini. Kalian misalkan aja suatu angka biar memperjelas ya. Tadi kan kalau misalnya saya sampaikan gini aja, kalian kan bisa bilang ya, mungkin ilmu yang disampaikan salah ya kan. Kalau misal tidak ada bukti untuk membuktikannya, ini kita bisa lihat biar lebih jelas ya. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi penting juga kalian mengetahui kenapa ada konsep pindah ruas, oke? Yaitu apa? Konsep ekuivalen kedua ruas kita perlakukan dengan hal yang sama. Oke. Aman. Aku ada contoh lagi nih. Kak, kalau ada nanti hasil X-nya itu di antara bilangan garis, kalau semisal pakai garis bilangan, ya silakan kalian gambar. X-nya kan lebih dari X kurang dari minus 2, ya. Kalau di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini minus 1, di sini minus 2, berarti nanti X-nya ini yang kurang dari minus 2. Semua bilangan yang eh, kurang dari minus 2. Ya, tapi sebenarnya kalau persamaan linear satu variabel seperti ini, garis bilangan tidak terlalu kepake. Nanti yang pakai garis bilangan itu adalah pertidaksamaan kuadrat. Itu yang agak ribet, cuman belum masuk. Dan juga di UTBK itu sampai sekarang jarang banget ya keluar. Kemarin itu nggak keluar. Itu pertidaksamaan kuadrat, itu butuh garis bilangan. Ya, betul. Kalau variabel negatif untuk menghilangkan negatifnya harus dikali atau dibagi angka negatif. Tapi ingat kedua ruas, ya, kedua ruas, jangan satu ruas saja. Kak, kalau semisal X-nya di tengah, ada contohnya nggak? Oke, setelah ini kita mau masuk di X yang di tengah, ya. Kita mau masuk yang X-nya ada di tengah. Tapi sebelum itu, kita contoh dulu ya. Kita contoh dulu yang negatif-negatif gini, biar lebih paham. X yang di tengah setelah ini kita bahas. Oke, santai. Kita ini dulu. 2 kurang X kurang dari 2X kurang 4. Coba.
Ayo, apakah kurang dari atau lebih dari? Oke, kita coba cek. Nah, pertama, kita kumpulkan variabelnya, ya. Ini ke sini, ini ke sini, ya kan? Berarti minus X dikurang 2X kurang dari minus 4 dikurang 2, ya. Berarti ini minus 1, ini minus X, artinya kan minus 1 ya. Berarti minus 1 kurang 2 adalah minus 3X kurang dari minus 6. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi minus 3. Berarti apa? X-nya lebih dari 2. Ya. Jawabannya adalah X lebih dari 2. Tandanya dibalik. Oke? X lebih dari 2. Apakah masih banyak yang menjawab X kurang dari 2? Bentar, kita lihat dulu nih. Masih ada ya? Masih ada yang beberapa. Tapi lebih banyak yang udah benar. Kak, kalau ngumpulin variabelnya di kanan itu sama, bisa-bisa. Bisa ya? Kak, kenapa dibalik? Karena kedua ruas kita bagi dengan negatif. Ingat, kapan dibalik kalau kedua ruas kita kali atau kita bagi dengan negatif? Kan sama-sama positif. Nah, hasilnya yang sama-sama positif. Kenapa bisa hasilnya sama-sama positif? Karena kita tadi bagi negatif 3. Ingat, kapan dibalik itu ya pada saat kita kali atau kita bagi kedua ruas dengan bilangan negatif. Contohnya seperti ini. Ya, gambarannya. Contoh, ini tadi kita bagi negatif 2, maka tandanya dibalik. Nah, ini juga. Ya, gitu. Bukan karena dia positif atau dia negatif. Itu tidak berpengaruh sebenarnya ya. Mau dia di sini negatif, mau dia positif. Intinya kalau semisal kedua ruas kalian kali negatif atau kalian bagi negatif, tandanya itu dibalik. Kak, kenapa 2x-nya pas dibalik jadi negatif? Kak, kalau misalnya sebelah kanan, nggak ngaruh guys. Intinya di kanan itu dia nggak ngaruh. Yang ngaruh itu di sini. Yang ngaruh itu di sini. Kalian memperlakukan kedua ruas mengali atau membagi dengan negatif atau enggak. Kalau kalian bagi dengan negatif atau kali dengan negatif, itu dia berubah. Ya, gitu. Kak, kenapa 2x-nya pas dibalik jadi negatif? 2x, oke ini ya. Ini pindah ruas sebenarnya. Kalau konsep aslinya itu memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Nanti bisa nonton lagi video yang kemarin, itu ada konsep kenapa pindah ruas itu berubah. Karena ya kita memperlakukan kedua ruas dengan hal yang sama. Pembuktian apa guys? Oh, kalau semisal sebelah kanan negatif tandanya bakal berubah. Kalau sebelah kanan negatif, tandanya bakal berubah nggak? Tadi kayaknya udah. Ini. Ini kan negatif ya. Sebelah kanan negatif. Tapi asalnya tadi kita balik, tandanya dibalik. Karena apa? Karena di sini kedua ruas kita bagi minus 3. Makanya tandanya dibalik. Ya. 6 bagi minus 3 itu kan minus 2. Dari sini. Kenapa dibalik Kak? Kan sama-sama positif. Ya, itu udah dibantu ya. Nah, pembuktian Kak, kenapa hasilnya X lebih dari 2? Boleh, kita buktikan ya. X-nya lebih dari 2. Kita ambil apa? Anggaplah kita ambil itu 3 ya. Kita coba masukkan nih. 2 kurang X kurang dari 2X kurang 4. Anggaplah X-nya sama dengan 3. Berarti 2 kurang 3 kurang dari 2 kali 3 kurang 4. 2 kurang 3 minus 1 kurang dari 6 kurang 4. Minus 1 kurang dari 2. Betul. Minus 1 kurang dari 2. Nah,
Kalau tandanya kalian tidak balik, nanti menjadi X-nya kurang dari 2. Berarti apa? Kalau X kurang dari 2, kalian bakalan mensubstitusi X sama dengan mungkin 1. Ya kan? Nanti hasilnya bakalan beda. Ya. Jadi gitu untuk membuktikan. Coba ya. Coba kalau semisal tadi kita nggak balik, X-nya menjadi kurang dari 2, mungkin kita bakalan nebak X-nya mungkin contoh 1. Nah, coba kita masukkan 1. Apakah dia betul? 2 kurang 1 kurang dari 2 kali 1 kurang 4. 2 kurang 1 kan 1. 1 kurang dari 2 kali 2 kurang 4. Nah, 1 kurang dari minus 2. Salah. Ya. Makanya kenapa tandanya itu dibalik. Kalau misal tadi tandanya kita tidak balik, kita akan memperoleh pembuktian seperti ini. Ya, ini untuk membuktikan jawaban kita betul atau tidak. Ya, kita masukkan. Ya, kita substitusi atau ganti nilai X dengan yang diketahui. Ya, gitu. Kalau kita tadi nggak balik, ya kita dapat hasil yang salah kan. Itu untuk membuktikan. Ya, ya, sebenarnya aljabar enaknya seperti itu. Kita bisa membuktikan nilai X, apakah benar atau tidak. Ya, seperti ini kan kita bisa buktikan. Kalau semisal ketemu serupa, tanda ini kurang dari lebih. Iya, tapi ingat, kapan dia dibalik? Kalau kedua ruas kita kali atau kita bagi dengan negatif, itu aja. Ya, kapan dibalik? Kalau kita bagi atau kali dengan bilangan negatif. Ya, gambarannya seperti apa? Seperti ini. Ini kan awalnya minus 2 nih, minus 2. Minus 2 itu lebih besar dari minus 5. Ya kan? Minus 2 lebih besar dari minus 5. Tapi pada saat kedua ruas, saya kali negatif 1, berubah dong. Menjadi 2 itu kurang dari 5. Dari sinilah kenapa dibalik. Ya, gitu. Asal bisa dibilang ya asal usul lah ya. Kenapa tandanya harus dibalik. Oke? Sampai sini bisa? Bisa, Kak. Oke. Latihan lagi, boleh ya ya. Biar paham dulu nih, baru kita pindah. Soalnya masih ada 30 menit lebih, sekitar 30 menit masih ada. Mau tanya juga, ini ada pertanyaan lagi. Jadi kalau kan tadi dua-duanya dibagi bilangan sama kan? Kalau aku langsung bagi aja pakai bilangan negatif, tanda dibalik bisa-bisa. Intinya langsung negatif aja itu bisa. Intinya dikali negatif ya, mau negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Enggak dua variabel Kak. Jangan dulu. Kalau pertidaksamaan linear dua variabel nanti lebih ribet ya. Belum, nanti kita masukkan di konsep UTBK aja. Tapi kayaknya nggak ada sih ya tahun kemarin kalau nggak salah 2024 tidak ada deh. Lebih ke persamaan garis sih yang keluar. Cuman ini untuk dasar aja ya, biar kalian bisa membedakan. Aku mau nanya. Wait, cari soal dulu nih yang negatif. Atau ada yang mau ditanyakan silakan boleh. Aku mau nanya, Kak. Oke. Tapi ini lebih kayak ke UTBK-nya yang kan biasanya ada soal yang X kurang kurang dari Y sama dengan 4. Maka X kali Y dikali yang lainnya itu masuknya ini bukan satu variabel atau dua variabel. Oh, oke oke. Itu nanti sebenarnya kalau menurut aku ya itu tergantung dari soalnya. Dia bisa masuk di teori bilangan dengan cara mensubstitusikan aja atau mencoba-coba. Tapi kalau tadi yang kamu sebutkan itu dia dua variabel. Cuman cara kerjanya tidak seperti ini. Dia tidak terlalu mempengaruhi seperti ini. Lebih ke mempengaruhi bilangan. Itu lebih ke mencoba. Itu di teori bilangan. Nanti kita pelajari sekitaran tanggal 11 deh kalau nggak salah. Ya, karena kan tadi dia bilang X kurang Y, gimana tadi ya soalnya? Ya, ini lebih ke mencoba-coba sih, itu lebih bisa kita bawa ke teori bilangan. Tapi sebenarnya dia kalau kita mau bilang, dia akan masuk dua variabel. Kenapa? Karena ada X, ada Y. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan yang seperti ini. Nanti itu beda. Tapi ada triknya sih, ada triknya kalau mengerjakan soal seperti ini. Kalau semisal kalian mau pakai
pure pertidaksamaan itu agak ribet. Makanya saya bilang saya masukkan ke teori bilangan yaitu mencoba-coba bilangannya. Karena di UTBK itu kalau PK-nya nggak terlalu ribet gimana kalau semisal materinya masih di bilangan ya gitu. Cuman nanti kamu bisa ini juga soalnya share. Aku kan nggak terlalu nangkep ya tadi soal jelasnya gimana. Itu kan hanya gambaran ya. Kalau dari gambaran yang kamu sebutkan, yang pertama itu dua variabel dan untuk menyelesaikannya itu bisa pakai konsep teori bilangan atau mensubstitusikan bilangan aja. Kita coba-coba bilangan. Ya, cuman itu dua variabel ya intinya kalau ada X, ada Y, berarti dua variabel ya. Kalau satu variabel berarti huruf-hurufnya cuma satu. X saja, apakah Y saja ya. Kalau X dan Y berarti dua variabel ya gitu. Eh bentar. Kita coba cari dulu. Hmm, bentar, bingung juga sih. Karena aku juga nggak tahu soal yang mana yang balik tanda. Bentar, kita mungkin kasih soal random aja ya. Kalian jawab aja apakah dia dibalik atau enggak. Nah, coba nomor 9. Kalian mau pecahan nggak? Wait, pecahan juga sama sih. Cara kerjanya kalau pecahan juga sama. Nah, coba nomor 9. Ini udah yang tadi kayaknya dah, Kak. Oh, udah ya? Aduh, berarti buku yang saya pakai. Oh iya ya. Aduh, terus sorry. Soalnya ini referensi bukunya berbeda, guys. Ternyata dua buku yang saya pakai isinya soal yang sama ya. Ntar ganti. Nah, coba ini. 4 kali X plus 8 kurang dari 10 kurang 7X. Coba. Oke, kita coba bahas ya. Coba apakah lebih dari atau kurang dari? Nah, kita coba tes. Caranya gimana? Masih ingat? Kali distributif atau kali pelangi atau kali masuk. Bebas ya. Kita kali distributif, kali masuk ya. 4 kali X, 4 kali 8. Ini kita kali. 4 kali X itu adalah 4X. 4 kali 8 itu adalah 32. Kurang dari 10 kurang 7X. Ya kan? Sekarang, minus 7 pindah ke kiri, 32 pindah ke kanan. Atau perlakukan kedua ruas dengan hal yang sama, kurang 7X dulu lalu 32. Berarti ini 4X ditambah 7X kurang dari 10 kurang 32. Ya. 7 tambah 4, 11. Kurang dari minus 22. Gimana supaya 11-nya habis? Bagi 11. Apakah kita bagi negatif? Tidak. Kita tidak bagi dengan angka negatif. Ini positif 11 ya. Berarti ya X-nya kurang dari minus 2. Karena minus 22 bagi 11 itu adalah minus 2. Ya, tidak ada masalah di sini. Oke?
Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Ya. Oke. Oke, lanjut. Eh, kita bakalan masuk ke bentuk yang seperti ini. Wait, yang lebih gampang dulu. Bagaimana kalau dalam satu penyelesaian itu ada dua tanda, ya. Nah, gimana sih kalau ada dua tanda? Nah, ini nomor 10. Contoh, kalau semisal bilangannya contoh 10 lebih dari X, X ini lebih dari 2, ya. Berarti apa? Kalau semisal kita mau gambarkan X ini bisa saja apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya kan? Nah, cara menjawabnya biar lebih gampang, kita akan bagi. Ya, kita akan bagi dua. Ya, kita bagi dua. Yang pertama, kita selesaikan dulu kalau 10 itu lebih dari X atau 10 lebih besar dari X. Ya, kita selesaikan ini dulu. Yang pertama kita selesaikan 10 lebih dari X. Berarti apa? X yang memenuhi itu adalah di bawah 10, harus di bawah 10, ya. Bisa 9, bisa 8, 7, 6 dan seterusnya, ya kan? Terus X yang kedua harus lebih dari 2, ya. X-nya lebih dari 2. Berarti X-nya itu adalah harus 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini dua batas, ya. X itu kurang dari 10 dan X-nya lebih dari 2. Berarti yang X yang memenuhi adalah bisa 3 sampai 9. Intinya X-nya itu yang pertama kita bagi lebih dari 2, terus yang kedua adalah X-nya kurang dari 10. Ya berarti yang memenuhi ini 3 sampai 9. Gitu. Cara kerjanya adalah kita bagi, ya. Kita bagi. Oke. Nanti itu bakalan kita susun. Sebenarnya nanti kita susun lagi ya. Kita di contoh yang kedua biar lebih jelas. Ini kan gampang karena kita bisa tebak X-nya lebih dari 2, X-nya kurang dari 10. Ya berarti 3 sampai 9, ya. Nah, gimana kalau semisal contohnya seperti ini. Yang dua tanda. Nah, gini. 3 kurang dari 2X tambah 4 kurang dari 7. Kalau semisal X-nya 1 seperti ini kan tadi caranya kita bagikan, kita bagi 2. Ini juga sama, cara kerjanya sama, kita bagi 2. Yang pertama, tentukan dulu, ya, yaitu kurang dari 2X tambah 4. Terus yang kedua, tentukan 2X tambah 4 kurang dari 7. Ya, ini yang pertama, lalu yang kedua yang ini. Oke. Cara menyelesaikannya gimana? Operasikan seperti operasi biasa, ya. Berarti apa? Kumpulkan variabel di sebelah kiri. Minus 2X kurang dari 4 kurang 3. Minus 2X kurang dari minus 1. Kedua ruas bagi minus 2. Berarti tandanya dibalik. Menjadi X lebih dari 1/2. Nah, itu yang pertama. Kita dapat X-nya lebih dari setengah atau lebih dari 1/2. Enggak 1 ya? Ya. 4 kurang 3. Sorry. 4 kurang 3 1 ya? Waduh, ini kita agak nge-lag nih. Oke, makasih teman-teman semua yang udah bantu. Nah,
Berarti ya tetap ya, X lebih dari minus 1/2. Oke, terus yang kedua, 2X kurang dari 7 kurang 4. Ya, ini pindah. 2X kurang dari 3. Berarti X-nya kurang dari 3/2. Nah, bagaimana menuliskan X? Ini kan ada 2 ya. X lebih dari minus 2 sama X kurang dari 3/2. Caranya sebenarnya seperti ini. Ya, coba kalau kalian sadar, bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini. Penulisannya gimana? Kita kembalikan ke sini. Ya. Jadi apa? X-nya kita letakkan di tengah. Ya. X kita letakkan di tengah. Terus X ini kurang dari 3/2. Berarti kita tulis di sini. Kurang dari 3/2. Ya. Terus X ini lebih besar dari minus 1/2. Ya. Coba kalian lihat. Apa sih modelnya? Yang pertama, yang ini artinya minus 1/2 lebih kecil dari X. Atau apa? X ini lebih besar dari minus 1/2. Sama nggak dengan ini? Sama. Ya, ini kan artinya adalah X lebih besar dari minus 1/2 atau minus 1/2 lebih kecil dari X. Sedangkan yang ini, X lebih besar dari minus 1/2. Atau apa? Minus 1/2 ini lebih kecil dari X. Oke. Terus yang kedua, X ini kurang dari 3/2. Sama. X kurang dari 3/2. Jadi penulisannya nanti seperti ini. Ya, gitu. Jadi ya kalian harus banyak latihan sih buat belajar penulisan, tapi biasanya ya ini sebenarnya ini tidak berubah ya, ini tidak berubah, ini sama. Karena gini, kalau aku tulis gini, X lebih besar dari minus 1/2, artinya apa? X ini lebih besar dari minus 1/2. Atau minus 1/2 lebih kecil dari X. Betul nggak? Sama ya. Anggapannya gini, 2 lebih dari 3. Ini bisa kita balik. Sorry, 3 lebih dari 2. Ya kan? Saya bisa balik menjadi 2 lebih kecil dari 3. Apakah sama? Sama. Artinya sama ya. Artinya sama. Oke, artinya sama. 3 lebih dari 2 sama 2 kurang dari 3 itu sama. Begitupun ini. X lebih dari minus 1/2 sama minus 1/2 kurang dari X. Itu artinya sama. Ya. Kalau semisal X lebih dari minus 1/2, berarti X-nya yang besar. Ya. Kalau minus 1/2 kurang dari X, berarti X-nya juga yang besar. Ya. Itu. Apa sih kenapa kita harus tulis seperti ini? Ya, karena di soal nanti X-nya itu di tengah. Ya, penulisannya itu X-nya di tengah. Makanya ya kita harus sesuaikan. Ya, kita harus sesuaikan. Tergantung di pilihan gandanya juga. Biasanya angkanya ikutin dari yang terkecil sampai terbesar gitu. Iya, itu nanti mempengaruhi tandanya ya. Bacanya dari X ke kiri atau ke kanan gitu, Kak. Tergantung kalian. Kalian bisa baca X kurang dari 3/2 atau X lebih besar dari minus 1/2. Atau bisa juga minus 1/2 kurang dari X, X kurang dari 3/2. Ya. Jadi X-nya itu kurang dari 3/2 dan X-nya itu lebih dari 1/2. Bukan atau ya, tapi dan. Karena kalau atau nanti bentuknya nggak seperti ini. Kak, agak belum paham kenapa tiba-tiba soalnya nomor 2-nya gitu. Sebenarnya konsepnya sama, konsepnya sama. Coba kalian lihat, cara kerjanya adalah kita bagi 2. Kita tentukan dulu yang sebelah sini. Ini kan tadi kita tentukan dulu 10 lebih dari X. Kita tentukan dulu 10 yang lebih dari X ya. Atau X kurang dari 10 sama X ini lebih dari 2.
ini juga sama. Kita tentukan dulu 3 itu kurang dari 2x plus 4. Sedangkan 2x plus 4 ini kurang dari 7. Didapatlah nanti x-nya itu berada di interval ini. Ya, gitu. Kak, kalau ditulis 3/2 lebih dari X lebih dari minus, boleh banget, betul. Jadi nanti bakalan tandanya selalu berada di arah yang sama. Ini juga boleh. Ini kebalikannya ya. 3/2 lebih dari X kurang dari minus per 2. Nah, betul, bisa. Karena tergantung pilihan gandanya. Ya. Coba kita baca nih ya. Ini kan artinya 3/2 lebih besar dari X. Siapa yang lebih besar? 3/2. Sedangkan di sini kita dapat X lebih kecil dari 3/2. Siapa yang besar? 3/2, berarti sama. Sedangkan ini X kurang dari minus per 2, ini juga lebih besar ya, lebih besar, harusnya lebih besar. X lebih besar dari minus seper 2, ini juga X lebih besar dari minus seper 2. Jadi gitu boleh. Jadi nanti tandanya selalu berada di arah yang sama. Mau dia sama-sama lebih kecil, atau dia sama-sama lebih besar. Ya, gitu. Kak, mau tanya, 3/2 sama 3 kurang dari 2 dan 2 lebih dari 3. 3 kurang dari 2, ini kontradiktif ya, atau pernyataan yang salah. Nanti aku benar. Kalau kita tulis 3 kurang dari 2, itu kan salah ya. Harusnya 3 lebih dari 2. Atau yang ini ya, mungkin ini. Ini ya, ini sama, ini sama. Ya, ini sama. Karena apa? 3 lebih besar dari 2. Betul kan? 3 itu lebih besar dari 2. Nah, kalau saya balik menjadi 2 lebih kecil dari 3. Apakah betul? Betul. Karena 2 itu lebih kecil dari 3. Ya, gitu. Iya, X di tengah itu tanda sebelah kiri kanannya harus sama. Iya, sebenarnya bisa dibilang gitu, tapi tergantung lagi nanti di sini. Ya, karena kita susun X-nya itu berdasarkan apa yang kita dapat. Berdasarkan apa yang kita dapat. Atau biasanya aku gini ya, biar kalian nggak pusing kalau pilihan ganda. Kalau semisal tandanya itu gimana ya aku? Ini kan tandanya lebih besar dan lebih kecil ya. Kalau semisal dia anggaplah ini mulut nih ya, ini mulut. Kalau mulutnya memakan ke sini, berarti yang lebih besar itu yang dimakan. Anggaplah ini mulut ya. Yang dimakan kan ini. Berarti X-nya lebih besar. Ya kan? Aku biasanya begitu. Ini anggaplah mulut. Ini mulut. Yang mana yang dia makan? Yang ini. Berarti X lebih besar. Nah, kalau seperti ini kan yang dimakan X. Berarti betul, X yang lebih besar dibanding minus seper 2, walaupun dibalik. Ya, ini kan tandanya terbalik ya, tapi artinya sama. Karena ini X-nya yang lebih besar, X-nya yang dimakan. Ya, X-nya yang dimakan. Ini juga tadi sama, X-nya yang dimakan. Berarti X yang lebih besar. Walaupun dia dibalik, dia tetap artinya sama dengan ini. Begitupun yang ini. Yang dimakan itu 3/2, berarti 3/2 lebih besar dari X. Ya. Nah, ini juga sama, yang dimakan 3/2 lebih dari X. Artinya apa? Interval X di sini sama yang ini itu sebenarnya sama aja, tapi kita penulisannya digabung, lebih ke menggabungkan penulisan aja sebenarnya. Ya. Lebih ke menggabungkan penulisan aja. Nah, sekarang tadi ada yang nanya, apakah ini juga sama? Kita coba cek. Ya, ini yang dimakan itu 3/2 nih, ya. Berarti apa? Kalau ya 3/2 yang dimakan, 3/2 lebih besar dari X. Betul, 3/2 lebih besar dari X. Nah, sekarang yang di sini X-nya yang dimakan, ya kan? Berarti ya X yang lebih besar dibanding minus seper 2. Di sini juga sama, X lebih besar dari minus seper 2. Ya, gitu. Kalau misal kalian masih bingung lebih besar dan lebih kecil, kalian bisa gambarnya seperti itu. Jadi apa? Ini jawaban kita dua-duanya ini itu sama, artinya sama ya, artinya yang sama. Tapi walaupun bentuknya terlihat berbeda, tapi artinya sama. Ya, kalian bisa gambarkan seperti itu. Oke, kalau misal kalian bingung, intinya yang lebih besar itu
yang mulutnya mengarah ke dia gitu loh kalau aku, ya. Atau bisa dibilang kalau dia terbuka, ya, terbuka ke kiri berarti sebelah kiri yang lebih besar. Kalau terbuka ke kanan berarti sebelah kanan yang lebih besar gitu. Kalau kalian masih bingung konsep lebih kecil dan lebih besar. Jadi yang kita tuliskan seperti ini sebenarnya sama, ya, dia sama. Tidak ada perbedaan. Oke. Nah, biar lebih paham, kita contoh lagi. Ya, yang ditunjuk lebih kecil. Nah, itu juga boleh. Nah, itu artinya semuanya sama. Contoh lagi nih, ya. 3 kurang dari 2x kurang 7 kurang dari 5. Nah, ingat kerja dulu satu. Kalian kerja satu dulu ya. Kerja dari 2x kurang 7. Oke? 3 kurang dari 2x kurang 7. Lalu kita kerja yang mana lagi? 2x kurang 7 kurang dari 5. 2x kurang 7 kurang dari 5. Oke, kita selesaikan ya. Ini pindah menjadi minus 2x kurang dari, ini juga pindah, minus 7 kurang 3. Berarti minus 2x kurang dari minus 10. Ingat, kedua ruas kita bagi minus 2. Tes, 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 tes. Halo, halo, halo. Apakah masih nge-lag? Udah Kak, enggak. Udah aman? Ya, aku juga tahu tadi tuh nge-lag karena laptop aku juga lalot nih. Atau delay ya. Ini tulisannya delay. Tapi oke, aman ya. Nah, sekarang kenapa kita balik tandanya? Karena kedua ruas kita bagi minus 2, ya. Nah, sekarang kita cari yang satu lagi, ya. 2x kurang dari 5 tambah 7, ya, pindah gitu kan. 2x kurang dari 12, x kurang dari 6. Kedua ruas bagi 2. Apakah negatif? Enggak, jadi tandanya enggak dibalik. Nah, sekarang kita udah dapat x lebih dari 5, x kurang dari 6. Coba kita tulis. Ingat, x selalu di tengah. X kurang dari 6. Berarti x kurang dari 6. Sekarang x lebih dari 5. Berarti x lebih dari 5. Atau bisa juga x lebih dari 5, x kurang dari 6. Ini sama, ya. Intinya nanti tandanya selalu berada pada posisi yang sama, ya. Sama-sama nih ya. Kalau cara bacanya gimana? Nah, kita coba cek. Ya. X kurang dari 6. Nanti jadi gini ya, aku ulang dulu. Kalau ini kan kita tulis X ya, kita tulis X di tengah. Yang pertama, kalau kalian ambil X kurang dari 6 di sini, ini kan sama. Berarti nanti X yang lebih dari 5 bakalan kita tulis kebalik. Menjadi X lebih dari 5. Bakalan terlihat seperti terbalik, tapi sebenarnya sama. Karena ini artinya adalah X lebih dari 5, ini juga sama, X lebih dari 5. Karena apa? X lebih dari 5 sama 5 kurang dari X itu sama. Kenapa? Ini kan X lebih dari 5, X-nya yang lebih besar dibanding 5. Ya, ini juga sama. 5 lebih kecil dari X. Kalau 5 lebih kecil dari X, berarti yang lebih besar adalah X, sama. Ya. Atau nanti kalau semisal kalian tulis X lebih besar dari 5 yang sama dengan ini, maka pasti
Yang 6 itu yang terlihat terbalik tandanya. Ya, menjadi X kurang dari 6. Tapi tetap sama. X kurang dari 6 sama 6 lebih dari X itu sama. Ya. X kurang dari 6 berarti X yang lebih kecil. Ya kan? X kurang dari 6, X-nya yang lebih kecil. Kalau 6 lebih dari X, ya tetap sama, X-nya tetap yang lebih kecil. Ya, jadi dia sama. Ya, ini sebenarnya bergantung penulisan aja. Kalau nanti soal pilihan ganda itu mempermudah, kenapa? Karena kita bisa uji langsung aja yang mana kira-kira yang memenuhi. Ya, tandanya terlihat seperti terbalik, tapi sebenarnya enggak, karena artinya tetap sama. Ya, artinya tetap sama. Kalau kita mau jabarkan nih ya, biar lebih percaya kalau dia sama, X lebih dari 5 berarti bisa 6, 7, dan seterusnya. Ya kan? 5 kurang dari X. Berarti apa? X-nya itu di atas dari 5. Ya. 5 kurang dari X. Berarti apa? X itu di atas dari 5. Tetap sama. Ya. 6, 7, dan seterusnya. Jadi artinya sama. Ya, artinya tetap sama. Karena apa? Angkanya dibalik, tapi tandanya juga dibalik, makanya tetap sama. Beda halnya yang di atas tadi, tandanya dibalik, tapi angkanya tidak dibalik, maka dia berbeda. Ya, itu perbedaannya. Oke? Kecuali nanti kalian tulis X lebih dari 5, apakah sama dengan X kurang dari 5? Oh, tidak. Ya, karena yang kalian balik cuma tanda. Kalau yang ini, tandanya dibalik, angkanya juga dibalik, maka nilainya tetap sama. Oke? Gitu. Kalau yang masih kurang paham. Oke, lanjut ya latihan nih. Udah 2 contoh. Semoga nggak ada pertanyaan. Aku tadi nggak sempat buka komen. Soalnya yang aku baca aman-aman. Kak, kelasnya ini sampai jam... Waduh, harusnya udah sih. Harusnya cuma sampai setengah... kalau aku setengah 11, kalian setengah 10. Tapi nggak apa-apa, contoh dulu. Ini udah konsep terakhir kok. Cuman mau latihan aja. Ini konsep terakhir, nggak ada konsep lagi. Nah, gimana kalau 8 kurang dari sama dengan 2 kurang 3X kurang dari sama dengan 17? Apakah udah? Belum. Yang pertama, konsepnya sama. Yang beda cuma pakai sama dengan. Konsep sama, tidak ada perbedaan. Ya, bedanya adalah ya kalian cuma memberikan tanda sama dengan. Tidak ada perbedaannya. Oke? Jangan kegocek dengan tanda sama dengan. Enggak. Kecuali nanti di pertidaksamaan kuadrat, nah itu baru ngaruh, tapi ini belum. Ya. Oke, silahkan. Yang WIT. Wow. Halo teman-teman, ada yang dari WIT? WIT udah setengah 12 ya? Wow, keren. Kalian keren nih guys yang dari WIT. Soalnya di sana udah setengah 12. Semangat. Cuman kalau betul-betul niatnya belajar, ya nggak apa-apa lah ya, nokturnal sering-sering. Ngalong, iya betul sih. WIB, ya WIB yang enak nih guys. Karena walaupun saya dari Wita ya, saya dari Wita, tapi harus tetap pakai WIB. Karena ya rata-rata ya tetap kita harus pakai WIB. Nah, udah lebih ke kebiasaan aja ya, rata-rata pasti pakai WIB. WIB mayoritas, ya betul. Ayo dikerja dulu. Saya Makassar, eh, kalau lebih tepatnya bukan sih. Kalau iya, tapi bagian bagian situ lah ya. Halo, ayo. Ini dari tadi nggak ada yang jawab nih. Ke alumni Cigo ya? Wah, aku tahu. Iya, ini aku juga tadi ini kan aku lihat nih ada yang name tag-nya SOP Man IC menuju UB. Aku nggak tahu Man IC apa dia. Aku soalnya tadi penasaran juga dia dari Man IC mana. Soalnya aku juga alumni dari Man IC guys. Cuman aku Man IC Goa di Sulsel. -2. Oh ini penulisannya agak ribet ya karena pakai sama dengan. Oke nggak apa-apa. Oke kita bahas aja nih.
karena penulisannya saya lihat agak ribet karena pakai sama dengan. Keyboard kayaknya agak susah ya penulisan pakai sama dengan, itu harus pakai tulisan matematika. Oke, kita bahas. Yang pertama, tapi harusnya dari komentar kalian udah ada yang benar, tapi aku nggak ngecek satu persatu karena agak pusing juga bacanya. Pertama ya, caranya tetap sama. Wah itu ada yang bisa ya, ada yang bisa pakai tanda ya itu benar. Nah itu udah benar. Minus 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan minus 5. Atau bisa juga kebalikannya. Eh, minus 5, sama sih. Kurang dari X. Wait. Kayaknya ada yang keliru deh jawabannya tadi. Bentar. Kita cek dulu ya. Aku juga belum jawab. Kita cek dulu. Takut keliru. Nah, kita jawab dulu. Jawab bersama. Nah, yang pertama, selesaikan yang sebelah sini dulu kan. Kita bagi 2. 8 kurang dari sama dengan 2 kurang 3X. Lalu sebelah sini, 2 kurang 3X kurang dari sama dengan 17. Berarti ini 3X-nya pindah menjadi 3X kurang dari sama dengan 2 kurang 8. 3X kurang dari sama dengan minus 6. Kedua ruas dibagi positif 3, berarti tandanya tidak berubah. X kurang dari minus 2. Ya. X kurang dari minus 2. Nah, sekarang berarti kita selesaikan yang sebelah sini. 2 pindah menjadi Kak, minus 3X kurang kurang dari kurang dari sama dengan apa kurang dari aja Bang? Yang itu. sorry, Yang kurang dari sama dengan ya. Oke, sorry. ya, Kak. Kurang dari sama dengan. Ini pindah menjadi 17 kurang 2 minus 3X kurang dari sama dengan 15. Kita bagi minus 3. Karena kita bagi minus, berarti tanda berubah menjadi X lebih dari sama dengan minus 5. Ya. Oke, kita gambarkan nih atau kita tulis X-nya. Kalau kita tulis X lebih dari minus 5, berarti nanti bakalan kita tulis X kurang dari sama dengan minus 2. Ya. Atau kalau kita tulis X kurang dari sama dengan minus 2, maka kita akan tulis X lebih dari sama dengan minus 5. Mau pakai ini sama. Artinya tetap sama. Ya, tergantung pilihan gandanya gimana. Ya. Jadi dia artinya tetap sama. Ya, jawabannya sama. Oke? Ya, gitu. Jadi nggak ada perbedaan mau dia sama dengan atau tidak pakai sama dengan, ya tetap sama. Jadi dia tetap seperti ini. Ya, dia tidak ada perbedaan mau dia pakai sama dengan atau dia tidak pakai sama dengan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Karena nanti di nomor 5 dia ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak pakai. Ya. Contoh, minus 2 kurang dari sama dengan X kurang 3 kurang dari 5. Konsepnya tetap sama. Coba kalian kerja. Ya, nanti tidak ada perbedaan. Tetap menuliskan batas-batas nilai X-nya. Ya, konsepnya tetap sama. Kalau jadi nanti ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Penulisannya pun sama. Ada yang pakai sama dengan, ada yang tidak. Karena di sini pakai sama dengan, di sini tidak. Ya, konsepnya tetap sama. Coba dikerja dulu.
Oke, udah benar sih. Kalian udah benar. Bagus, bagus. Oke, bagus. Berarti bisa dibilang udah paham ya. Oke. Nanti kalau misalnya yang belum paham, diskusikan di grup ya. Kalian nanya. Oke, ini ada yang mau nanya cara nomor 4. Mau mastiin apa? Ayo, disampaikan aja. Sambil saya bahas soal nomor 5. Ya. Oke, sampai sekarang kayaknya kalian jawabannya udah benar semua deh, udah sama. Tapi kita cek dulu ya. Benar nggak? Oke, yang pertama, selesaikan ini dulu. Ya. Minus 2 kurang dari sama dengan X kurang 3. Ini pindahkan menjadi minus X kurang dari sama dengan minus 3 plus 2. Minus X kurang dari sama dengan minus 1. Kedua ruas kita kali minus 1. Ya kan? Berarti menjadi X lebih dari sama dengan 1. Ya, X lebih dari sama dengan 1. Karena kedua ruas kita kali negatif 1. Oke. Terus yang kedua, yang ini. Nah, ini juga ada jawaban 8 lebih dari X, X lebih dari 1. Nah, itu juga benar. Ya, dia nulisnya kebalikannya, tapi sama. Artinya tetap sama. Ya. Nah, yang kedua kita ambil yang ini. X kurang 3 kurang dari 5, pindahkan. X kurang dari 5 tambah 3, X kurang dari 8. Nah, berarti kita tulis X-nya di tengah. Kalau misal kita ambil X kurang dari 8, berarti kan kita tulis X kurang dari 8 ya. Ini sama, berarti nanti penulisan ini yang terbalik. X lebih dari 1. X-nya yang lebih besar dari 1. Nah, ini bisa. Atau kalau kita tulis X yang lebih besar dari sama dengan 1, lalu X lebih kecil, X yang lebih kecil dari 8. Ini cara yang kedua. Nah, ini sama. Dan jawaban yang kalian kirimkan semua, yang saya sampai lihat ya, aku nggak tahu apakah ada yang salah lihat, tapi semuanya udah benar. Yang tadi mengirimkan jawaban. Jadi bisa. Ini benar, ini juga benar. Ya, sama. Oke? Gitu. Sampai sini aman. Nah, oke. Oke. Ya, mungkin gitu aja sih. Aku ada mau sampaikan dikit aja. Yang pertama, mulai besok itu pendaftaran kelas PKPM kita batch 2 akan dibuka besok. Jadi, karena besok media sosialnya kita bakalan informasi batch 2, semua postingan yang kalian posting itu tidak bakalan kita repost dulu karena membludak setiap hari nih guys. Ya aku cukup senang dan bersyukur kalian sampai sekarang masih ambis-ambis, masih serius mengerjakan challenge. Itu perlu kita apresiasi. Dan buat teman-teman karena besok kita mau posting di Instagram biar nggak tertimbun postingan dari kami. Jadi besok kita tidak repost dulu ya, tapi tetap kita lihat ya besok itu sistemnya kalau semisal kalian upload di story, kalau kita udah like story kalian atau udah komen berarti itu udah kita hitung ya, itu udah kita simpan. Dan juga kan untuk buktinya itu diupload di Google Formulir. Jadi tetap ya setelah ini kalian tetap upload aja untuk mengikuti challenge yang mau ikut giveaway, kalian tetap upload aja, cuman tidak kita repost. Jadi jangan salah paham, kenapa nggak kita repost? Karena besok itu kita mau ya lebih ke sosialisasi atau memperkenalkan kalau batch 2 udah buka. Karena jujur aja guys, batch 2 itu sebenarnya belum kita buka setelah penutupan tanggal 3 kemarin. Masih banyak yang ikut ya, yang join di sela-sela kalian ini. Nah, buat teman-teman yang daftar 1 bulan kemarin, tenang ya, jangan langsung ikut. Kalian nunggu, kalian jangan langsung ikut. Nanti aku infokan di grup juga, karena buat teman-teman yang daftar 1 bulan itu, harganya nanti ada perbedaan dengan yang sekarang ya. Kalian tetap dapat harga yang sama, tapi untuk siswa yang baru itu nanti ada perbedaan harga. Jadi buat teman-teman nanti, kalian nggak usah daftar dulu, kalian nanti daftarnya di akhir-akhir aja ya, kalau kelas kita udah mau habis. Nanti aku jelaskan di grup juga biar
Jangan sampai banyak yang udah daftar ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih daftar lebih cepat, cuman bagusnya di akhir-akhir aja biar nanti nggak ada kesalahan ya. Takutnya nanti kalian salah dimasukkan di grup juga. Nanti aku infokan juga sih. Kak, pembagian kelasnya gimana? Proses guys, aku lagi buat soal sebenarnya. Aku lagi proses buat soal. Ya intinya itu aja yang penting aku mau sampaikan sebelum akhirnya kelas. Yang pertama, tetap lanjutkan challenge-nya, tetap upload di Instagram kalian, tapi tidak kita repost dulu. Yang kedua, besok itu akan sosialisasi atau pembukaan batch kedua buat teman-teman yang di luar sana yang belum join, dan juga tentunya buat kalian yang udah daftar untuk 1 bulan aja ya kan. Nanti tentunya kalian mau lanjut lagi mungkin ya, kayak ada yang mau lanjut. eh Ya mungkin gitu aja sih untuk malam ini. Nanti buat kalian yang mau daftar batch 2 harganya tetap sama, tapi buat teman-teman yang di luar sana yang nggak ikut batch 2 itu harganya berbeda guys. Dia sedikit lebih mahal dari kalian, makanya kalian jangan daftar. Karena nanti bakalan aku umumin di grup buat yang ikut batch 1 mau lanjut ke batch 2 itu dia tetap dapat harga yang sama ya. Kalau mau lanjut lagi pembayaran harus bulan depan atau bisa bulan ini, tapi di akhir aja guys. Nanti kalian bisa di akhir atau besok juga bisa, tapi ya saranku sih di akhir-akhir aja ya, biar lebih ini aja, nggak terlalu terasa ya baru dibayar lagi. Ya, intinya gitu. Nanti kalian link pendaftarannya itu aku bedakan aja deh, ya. Mungkin nanti aku bedakan, takutnya kalian salah salah ini ya apa? Salah menyimpulkan, takutnya kalian pakai harga seperti teman-teman di luar sana yang daftarnya baru, ya. Tapi sebenarnya beda dikit sih. Kak, tetap sama. Ya, intinya tetap sama. Potongan harganya tetap sama ya. Kalian tetap dapat harga yang seperti sebelumnya potongan harganya. Ya, tapi tetap harus menyelesaikan syaratnya ya. Kalau teman-teman yang belum daftar itu nanti ada sedikit kenaikan harga. Besok ya, besok kita ini. Kalau nggak ada kendala, batch 2 besok udah dibuka karena udah siap juga sih. Tapi kalau misalnya ada kendala ya paling lusa, paling lambat ya. Kak, kalau udah bayar sampai UTBK nggak usah ngapa? Iya, nggak usah. Kalian udah tenang aja. Nanti kita mau buat grup khusus sih buat yang daftar sampai UTBK 2025 biar kalian nggak capek-capek join grup terus ya. Jadi cukup, bukan ya. Lebih ke biar kalian nggak susah konfirmasi lagi. Oke, gitu aja sih. Setelah ini nanti aku bakalan kirim challenge buat malam ini. Cuman oh ya, sebenarnya masih ada sih satu bentuk yang belum kita bahas, bentuk pecahan. Tapi bentuk pecahan itu nggak ada beda. Bentuk pecahan tidak ada perbedaannya, guys. Nanti coba aku kasih challenge-nya itu ada satu soal pecahan. Coba dikerjakan. Ingat, bentuk pecahan tidak mempengaruhi. Itu nanti ada bentuk pecahan. Itu tidak mempengaruhi. Intinya cara kerjanya sama. Ya, oke. Batch 2 itu udah nggak konsep dasar kan? Udah lihat solo TBK, batch 2 nanti kita semua ini udah nggak konsep dasar. Tapi teman-teman yang baru join di batch 2 nanti itu tetap ada, cuman konsep kelasnya mungkin ya kita menyodorkan video tayangan ulang aja atau nanti di sela-sela kita tetap ada kelas matematika dasar. Tapi buat teman-teman yang mau join juga itu boleh. Kak, kalau kemarin aku bayar mau potongan harga di bulan bisa, bisa tergantung kalian ya. Mau pakai potongan harga atau enggak itu tergantung. Tapi kalau pakai potongan harga 50% kan kemarin ada syaratnya, berarti harus menyelesaikan syaratnya. Kak, yang bayar sebulan nanti ada option PUTBK enggak? Ada. Ah ya, ini juga buat kalian yang daftar sampai UTBK, kalau semisal udah daftar dari bulan pertama, itu buat teman-teman yang di luar sana itu bakalan dapat harga 240 atau 120. Harganya sama kan? Harganya tetap sama dengan yang bulan sebelumnya. Nah, tapi buat kalian itu nanti harganya nggak jadi 120 ya. Nanti ada pengurangan harga, makanya ya kalian nanti jangan ikut daftar ya di batch 2. Nanti ada link khusus. Setelah ini aku umumkan di grup kok, biar nggak pusing ya gitu. Oke? Nanti mungkin kalian daftarnya di akhir-akhir aja sih. Oke, gitu aja ya untuk malam ini. Tetap mengerjakan challenge ya. Kalian tetap mengerjakan challenge walaupun nanti belum sempat kita story, biar story IG-nya kita bersih-bersih dulu ya. Biar kalian bisa ini apa mengakses info-info terbaru.
Oke, mungkin malam ini aku cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa besok. Oke, makasih semua buat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.